Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring 11 produksi film mata pelajaran animasi. Di animasi ini kita akan membahas yang pertama, yaitu melaksanakan teknik gambar layar datar 2 dimensi. Nah, kalian nanti harus membuat gambar layar datar 2 dimensi, layoutnya. Gambar datar 2 dimensi apa? Menggambar itu juga 2 dimensi. Nah, dulu sejarahnya animasi kan berawal dari gambar 2 dimensi yang digambar satu-satu frame by frame, kemudian jadi sebuah kartun animasi. Nanti ada contohnya flipbook animation, itu kan juga kamu menggunakan buku yang kamu gambar-gambar di satu lembar, kemudian kamu gerakkan, itu kan juga jadi animasi yang kita sebut sebagai flipbook animation. Nanti saya kasih contoh flipbook animation. Sedangkan kalau 3 dimensi teksturnya berbeda ya, tidak flat. Kalau 2 dimensi datar. 3 dimensi contohnya tadi apa? Film kartun yang paling gampang kita contoh, Pinipin, Boboiboy, 3 dimensi semua. Rata-rata sekarang film kartun malah 3 dimensi semua. Kalau dulu yang lama-lama Mickey Mouse, awalnya itu malah pakai gambar satu-satu, frame by frame. Satu frame satu gambar. Mereka bergerak 1 detik itu 15 sampai 24 gambar. Biasanya 10-15 gambar per detik. Kalau ada 5 menit, bayangkan berapa gambar yang mereka buat. Kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gerakan animasi. Seperti di buku itu, buku taruh temu gerakan. Nah, itu contoh 2 dimensi. Jadi sudah paham ya, 2 dimensi dan 3 dimensi, terutama di animasi. Nah, ini ada contoh flipbook animation. Terus kemudian tadi saya buka tadi, mana tadi ya? Oh, ini animasi sebenarnya apa? Kita belajar konsep dasar animasi dulu sebelum masuk ke animasi. Kalau animasi softwarenya kita gunakan Flash, After Effects bisa, visual effect pun bisa di animasi. Jadi yang 2 dimensi bisa. Kalau 3 dimensi pakai Blender. Blender sebenarnya simulasi digital sepertinya pernah diajarin dulu. Kemudian gunakan Maya, dan satu lagi ada 3D Max. Ini yang paling sering 3D Max. Biasanya dibuat juga untuk membuat apa? Landscape, menggunakan bikin arsitek bangunan, arsitektur gambar itu juga menggunakan 3D Max. Nah, animasi itu adalah susunan gambar statis yang dibuat efek seolah-olah tempat bergerak. Nah, itu yang disebut animasi. Gambar statis kemudian dibuat seperti seolah-olah gambar bergerak. Caranya gimana ya? Kamu bisa animasikan dengan flipbook animation, bisa bergerak. Kamu rekam frame by frame, stop motion. Kalau stop motion itu juga gambar statis yang kamu gerakkan. Seperti apa stop motion? Sound the Ship itu kan juga stop motion. Gerakan satu-satu, bonekanya direkam, digabungkan. Kemudian langsung di sini ada contoh. Nah, ini dia animasi kategorinya. Pertama ada stop motion animation. Ya, tanda kreator ya. Saya besarkan dulu. Ada stop motion animation. Stop motion animation. Kemudian yang kedua, animasi tradisional, animasi komputer. Animasi tradisional mana tadi yang saya jelaskan masuk kategorinya? Bikin flipbook animation apakah animasi tradisional? Digambar satu-satu terus digabungkan juga animasi tradisional ya. Kalau komputer, kita sudah menggunakan komputer di pembuatan karakternya, sudah menggerakkan pemainnya di kartun dengan menggunakan komputer, itu komputerisasi semua. Kemudian suara, spesial efeknya kita dengan mudah dengan komputer. Kalau stop motion animation ini bisa juga disebut, paling sering itu awalnya disebut dengan claymation. Clay itu tanah liat, clay motion. Jadi menggunakan, atau malan kamu bisa juga, clay.
Malan digunakan berframe frame digerakkan, itu juga bisa nanti bergerak. Clay itu malan karena dalam perkembangannya di situ disebutkan karena pengembangannya animasi ini menggunakan clay tanah liat. Dalam perkembangan menggunakan tanah liat. Seperti tadi yang saya contohkan Sound the Ship, untuk digerakkan satu-satu kan bisa digerakkan akhirnya kan. Kalau itu tidak menggunakan bahan yang lentur seperti tanah liat kan susah. Jadi kalau clay kan bisa dibuat kita bentuk sedemikian rupa sehingga digerakkan dengan mudah. Awalnya menggunakan tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion merupakan animasi yang dihasilkan dari pengumpulan gambar dengan boneka yang digerakkan. Contoh yang paling dulu ini Chicken Run. Ada dulu filmnya Chicken Run. Terus itu ada contohnya. Kemudian yang lain stop motionnya adalah kalau kita itu Sound the Ship yang baru-baru Sound the Ship tuh. Animasi tradisional contohnya apa berarti? Tadi buku. Terus ya kalau di kartun di TV Donald Duck, Doraemon yang lama-lama Doraemon mulai saya kecil itu menggunakan animasi tradisional. Pasti Donald Duck itu nanti ada behind the scene-nya, saya punya behind the scene-nya, dia menggunakan gambar per gambar. Mickey Mouse mulai tahun 1950-an sudah ada animasi menggunakan animasi tradisional, frame by frame, satu gambar digerakkan. Animasi komputer hampir semuanya menggunakan animasi komputer sekarang ya, mulai dari animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi sekarang digunakan di komputer. Animasi 3 dimensi contohnya, jadi kamu nanti perhatikan untuk resume tugas untuk konsep dasar animasi kamu di TV, kamu pilih kayak kamu kategorikan aja animasi 2 dimensi apa aja kartunnya yang ada di TV. Jangan lupa nama kartunnya apa, kemudian 3 dimensi apa saja. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Benarkah 2 dimensi atau benarkah 3 dimensi? Jadi saya ingin persepsinya kalian juga tahu apa itu perbedaan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kemudian di sini contohnya flipbook animation nih banyak nih. Kalau kita di YouTube ini adalah animasi tradisional. Kita tunggu dulu loading. Lama sekali ya. Kita coba yang lain. Coronavirus.
flipbook animation, animasi juga dengan gambar 2 dimensi ya, digambar 2 dimensi. Di kelas 10 bikin itu anak-anak kemarin, karena materinya dasarnya itu kalau di silabusnya sama. Kalian nggak usah bikin, tapi nanti bikin pakai layout beneran aja, atau di scan, kalau gambar di scan terus ditaruh di KineMaster juga bisa, frame by frame, di foto cam scanner satu-satu kamu gambar terus kamu animasikan di, bisa juga. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी अभी तक की 15 सबसे hari बड़ी फ्लिपबुक, buat बिगेस्ट फ्लिपबुक बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो की एक और खास बात ये है कि इसमें मैं हर चीज़ को कवर करूँगा, मतलब हर टॉपिक को, और जो भी फ्लिपबुक से रिलेटेड होता है, और जो भी आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि पेपर कौन सा यूज़ होगा, कलर कैसे करें, कितने पेजेस की एक फ्लिपबुक बनाए, सो हर चीज़ या ड्रैगन बॉल जी की बहुत सीन लगा था वो, गोकू वर्सेस ब्रोली का लगा था। पर ड्रैगन बॉल जी में ऐसा नहीं कि यही वाला है, Dragon बहुत सारे Ball. बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, मतलब बहुत अच्छे फाइटिंग सीन्स हैं। बट जैसा मैंने सोचा था कि मैं एक फ्लिप बुक ऐसा ऐसा बनाऊंगा, तो ये है कि आप पहले शेप बनाएं, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो पहले आप कोई भी ऐसा रैंडमली शेप बना लें, तो लगे बस जो आपके कैरेक्टर का Langsung ke hasilnya ya. बड़ा, तो मैंने भी बड़ा उसका बना दिया। बॉडी इसकी बड़ी है, तो मैंने इसकी बड़ी बॉडी बना दी। क्या आपको लगे Ini dia hasilnya. एंजॉय करिएगा वीडियो को। वीडियो को Lemot. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक 15 hari, luar biasa. Oke. Itu contoh dari dasar animasi. Nah, sekarang saya punya pertanyaan, tadi animasi yang dimaksud animasi tadi apa? Yang dimaksud animasi adalah penggabungan dari gambar statis ya, gambar yang kemudian dibuat menjadi gambar bergerak. Tuh, seperti tadi itu. Nah, terus kemudian tekniknya tadi animasi ada 3, apa tadi? Kita bisa menggunakan stop motion yang pertama, kemudian yang kedua, atau stop motion tadi disebut sebagai apa juga? Sebagai apa tadi? Stop motion. Yang tanah liat, clay motion. Tadi karena awalnya menggunakan tanah liat yang digerakkan dulu. Mungkin dia menggunakan sebuah boneka di tanah liat, digerakkan sejarahnya dulu. Kemudian dia digerakkan menjadi sebuah animasi, gabungan dari sebuah animasi. Yang kedua,
animasi tradisional. Yang ketiga, menggunakan teknik komputer ya. Yang animasi tradisional tadi seperti yang dijelaskan barusan, menggunakan gambar dua dimensi ya. Atau tadi contohnya flipbook animation itu juga termasuk dua dimensi. Terus yang terakhir, komputer. Jadi semuanya pergerakannya menggunakan komputer, digabungkan dengan komputer. Terus pembuatan karakterisasi tokohnya juga dengan menggunakan komputer. Efek-efeknya juga menggunakan komputer. Iya. Teksturnya bikin 3D kan pakai komputer. Tadi softwarenya apa aja? Yang pertama software yang digunakan Blender. Kemudian yang kedua banyak digunakan yaitu adalah 3D Max, 3ds Max, 3D Max banyak kita sebut 3D Max. Terus yang ketiga apa tadi? Maya. Maya. Nah kalau dua dimensi, animasi dua dimensi, kebanyakan dulu banyak menggunakan Flash. Kemudian menggunakan After Effects juga bisa. Karena materinya nanti kan juga ada visual effect. Kita visual effect kemarin yang datang pasti kalian masih ingat ada apa? Unit shot, animasi sama partikel ya. Partikel kemarin sudah saya jadikan partikel seperti ini. Karena partikel itu nanti dibuat background kemudian dikasih animasi text, animated text, nanti di After Effects ada animasi presentnya text animation, jadi backgroundnya kita menggunakan partikel. Tinggal nanti kita render, kita gabungkan menjadi satu buah unit shot, ada shot ataupun ada shot sebuah satu shot kemudian kita animasikan. Kalau YouTuber kan sering kan bikin yang bisa kemudian turun dari langit, itu kan juga animasi. Backgroundnya tetap satu shot. Kemudian ditambahkan compositing atau pakai green screen, ya, terbang, gambarnya satu shot awan. Kemudian ada green screen yang satu orang itu di green screen terbang yang dikasih latar IR biru, kemudian latar birunya dihilangkan digabung dengan gambar awan. Jadi seperti terbang. Ya itu hampir sama dengan visual effect. Tapi kalau visual effect bisa compositing, chroma key, luma key, green screen tuh. Nah kalau di animasi tadi kita belajar pertama layout dua dimensi dulu untuk diproyeksikan menjadi sebuah gambar animasi, bikin frame by frame. Mungkin seperti itu nanti minggu depan dengan guru animasi. Proyeksinya adalah outputnya kamu membuat sebuah animasi dua dimensi dulu. Syukur-syukur nanti sudah bisa menggunakan 3ds Max, 3D Max, kamu buat animasi 3 dimensi. Mungkin itu saja dari saya. Silakan absen dulu. Yang sudah diabsen tadi sudah dimasukkan absennya. Ya. Minggu depan sepertinya ada jadwal baru. Mungkin nanti kita informasikan jadwalnya jam berapa untuk materi animasi. Mungkin di lab komputer langsung ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.